Real Steel 2011, part yang kedua. Charlie dan Mac berangkat menuju Atlanta. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat pertarungan Liga Tinju Robot Dunia. Sesampainya di sana, Mac terpukau saat melihat pertarungan robot terkuat saat ini, yaitu Zeus. Pada saat di dalam, Charlie menyuruh Mac untuk menunggunya, sementara Charlie akan menemui temannya yang bernama Finn. Beberapa saat kemudian, rombongan robot sang juara berjalan di depan Mac. Para wartawan pun berlarian, berebut ingin mewawancarai pemilik robot Zeus yang bernama Paralenkova. Salah satu wartawan itu mengajukan pertanyaan tentang siapa orang yang merancang Zeus hingga bisa sekuat itu. Kemudian para pun memperkenalkan Tuxedo, otak di balik kekuatan Zeus. Tuxedo pun menjelaskan bahwa robot Zeus mempunyai sistem operasi yang mampu beradaptasi saat pertarungan. Dia juga bisa mengenali pola dan menulis ulang kodenya setiap saat. Hal itulah yang membuat Zeus sangat kuat di atas ring. Di tempat lainnya, Charlie berusaha meminjam uang dari Finn untuk membeli robot baru, namun Finn enggan meminjamkannya karena kebiasaan Charlie yang susah untuk membayar hutang. Sementara itu, Mac yang baru saja menonton pertandingan robot Zeus sangat terpukau dengan kehebatan Zeus dalam mengalahkan lawannya. Tak berselang lama, Charlie pun datang dan memberitahu Mac bahwa robotnya akan bertarung di sebuah tempat pertarungan robot yang bernama Zoo. Mac sangat senang mendengarnya. Keesokan harinya sebelum berangkat, Mac memprogram sedikit gerakan tinju kepada Atom dan menyimpannya di memori Atom. Sesampainya di tempat pertarungan, Mac dan Charlie menemui seorang petarung robot yang bernama Kingpin. Tanpa basa-basi, Mac pun langsung menantang robot milik Kingpin yang bernama Metro untuk bertarung melawan robot miliknya. Kingpin pun bersedia melawan robot milik Mac dengan uang taruhan $100, namun Mac menolaknya. Dia ingin uang taruhannya dinaikkan menjadi lebih besar. Tak mau harga dirinya diinjak-injak, Kingpin pun menaikkan uang taruhannya menjadi $1000 hanya untuk satu ronde. Namun jika Mac kalah, maka Atom akan menjadi miliknya. Mac pun menyetujuinya. Di dalam arena, Mac bersiap-siap untuk melawan robot milik Kingpin yang bernama Metro. Bel pertandingan pun sudah dibunyikan. Itu tandanya pertarungan pun dimulai. Di awal-awal pertandingan, Mac sangat kesulitan mengendalikan Atom. Karena ini kali pertama Mac mengendalikan robot petarung secara langsung. Atom terus-terusan dihajar oleh Metro tanpa memberi kesempatan untuk menyerang. Charlie yang menyadari babak pertama hampir berakhir menyuruh Mac untuk terus bertahan sampai bel babak pertama dibunyikan. Namun Atom terkena serangan dari Metro hingga membuatnya tumbang. Mac mencoba untuk menghidupkan Atom dan di detik-detik terakhir Atom berhasil bangkit dan memenangkan pertandingan. Kemudian setelah itu Kingpin menghampiri Mac dan menawarkan untuk melipat gandakan uang taruhannya. Dengan pedenya, Mac pun menerima tantangan tersebut. Ronde kedua pun dimulai. Metro mulai menyerang Atom, namun Mac yang sudah tahu serangan Metro berhasil menghindarinya. Kini giliran Mac yang menyerang Metro dengan ayunan kedua tinjunya yang mengarah langsung ke dagu Metro. Ternyata serangan itu membuat Metro mengalami kegagalan sistem yang membuatnya menghancurkan dirinya sendiri. Metro tumbang dan Atomlah yang menjadi juaranya. Seusai pertandingan, ada seorang pria menghampiri Charlie dan menawarkan Charlie untuk mengikuti pertarungan Sabtu malam dengan hadiah uang sebesar $4000. Di malam harinya, Mac memprogram ulang Atom agar lebih baik lagi dalam pertarungan. Keesokan paginya, Mac mengajak Atom menari bersamanya. Tak lama kemudian, Charlie datang. Mac memberitahu Charlie bahwa dia sudah memprogram ulang Atom. Dia mengambil pengendali suara milik Embus dan memasangnya di sistem Atom yang membuat Atom bisa dikendalikan tanpa menggunakan remote control. Mac meminta Charlie untuk mengajarkan Atom cara bertinju dan memasukkan gerakan yang diajarkan Charlie ke dalam memori Atom. Namun Charlie menolaknya karena dia sudah lama berhenti bertinju. Charlie yang tadi sempat melihat tarian Mac memuji tarian Mac, menurutnya itu sangat keren sekali. Charlie menyarankan agar Mac untuk melakukan tariannya sebelum bertarung. Namun Mac nggak mau karena dia malu harus menari di depan orang banyak. Charlie terus mencoba meyakinkan Mac untuk melakukan tarian sebelum melakukan pertandingan. Semua penonton pasti akan menyukainya. Akhirnya Mac pun mau menari, asalkan Charlie mau mengajari Atom bertinju. Pagi harinya, Charlie mulai mengajarkan Atom gerakan-gerakan tinju. Di siang harinya, mereka berangkat menuju arena pertandingan berikutnya. Sesuai janji, Mac melakukan tariannya sebelum pertarungan.
Semua penonton yang berada di sana bersorak menyukai tarian Mac. Pertarungan demi pertarungan dimenangkan oleh Atom. Mereka mengumpulkan banyak uang dari hasil kemenangannya. Karena Atom terus-menerus menang, semua orang mulai membicarakan Atom. Kini Atom mulai dikenal banyak orang. Kepopuleran Atom membuat seorang promotor menawari Atom untuk bertarung di Liga Tinju Robot Dunia. Singkat cerita, pertarungan pertama Atom akan segera dimulai. Di dalam Mac sedang mempersiapkan Atom untuk pertarungan pembuka melawan robot Twin City. Charlie terlihat sangat gugup menghadapi pertarungan pembuka ini. Maklum saja, ini kali pertama dia bertarung di Liga Tinju Robot Dunia. Tak berselang lama, ada seseorang yang datang menyuruh mereka untuk pergi menemui pemilik Zeus, yaitu para Lemkopa. Di sana para Lemkopa langsung to the point menyampaikan niatnya untuk membeli Atom yang akan dia gunakan untuk lawan tanding Zeus dengan harga $200.000. Charlie setuju, namun Mac menolaknya. Menurut Mac, Atom tidak untuk dijual. Lalu kemudian mereka pun pergi. Kini akhirnya pertarungan pembuka antara Twin City dan Atom dimulai. Seperti biasanya, Atom dan Mac menari bersama sebelum pertandingan. Semua penonton yang hadir sangat menyukai tarian dari Atom. Di pinggir ring, Charlie menyuruh Mac untuk berdoa karena pertandingan kali ini berbeda dari pertandingan sebelumnya. Pertarungan pun dimulai. Di awal pertarungan, Atom kewalahan dengan serangan Twin City yang terus bertubi-tubi. Atom tidak bisa berkutik sedikit pun. Kemudian Charlie mengamati pergerakan Twin City dan akhirnya Charlie bisa menemukan kelemahan dari Twin City. Dengan kemampuannya sebagai mantan petinju profesional, Charlie mampu mengontrol Atom layaknya petinju profesional juga. Kini Atom mulai membalikan keadaan. Atom terus mengajar Twin City secara bertubi-tubi ke arah titik lemahnya. Hal itu tentu saja membuat Twin City mengalami kegagalan sistem. Dengan serangan uppercut, Atom berhasil menumbangkan Twin City. Kini Atom pun berhasil keluar menjadi juara. Ketika pembawa acara akan berbicara, Mac merebut mikrofonnya dan terang-terangan menantang juara bertahan yaitu Zeus untuk bertarung melawan robot miliknya yaitu Atom. Para yang berada di ruangan VIP terlihat sangat kesal. Setelah pertandingan, mereka berdua didatangi oleh Ricky di parkiran mobil. Charlie yang sekarang sudah mempunyai banyak uang mengatakan akan membayar semua hutangnya kepada Ricky. Namun bukannya itu yang Ricky inginkan. Ricky masih dendam kepada Charlie akibat ulahnya di masa lalu. Kemudian Mac dan Charlie berusaha untuk kabur, namun mereka berdua tertangkap oleh anak buahnya Ricky. Charlie dihajar habis-habisan oleh Ricky dan mengambil semua uang milik Charlie. Keesokan harinya, Charlie mengantarkan Mac untuk menemui Debra dan suaminya Marvin. Charlie sadar bahwa dia bukan orang tua yang baik. Mac akan menjalani hidup yang baik jika bersama dengan Debra dan Marvin. Mac memohon-mohon untuk tetap bersama dengan Charlie, namun Charlie tidak bisa berbuat apa-apa karena Debra memiliki hak asuh atas Mac. Marvin memberikan setengah uang yang dijanjikan, namun Charlie menolaknya. Kemudian Charlie melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah Bailey. Sesampainya di sana, Bailey memberikan pengertian kepada Charlie bahwa Mac sangat menyayanginya. Mac sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Charlie berkata dia adalah orang tua yang buruk. Sejak Mac lahir, Charlie tidak pernah ada untuk Mac. Namun Bailey meyakinkan Charlie bahwa dia bisa menjadi orang tua yang baik bagi Mac. Charlie kemudian berpamitan untuk melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Charlie pergi ke rumah Debra untuk menemui Mac. Di sana Charlie meminta maaf kepada Mac karena dia tidak bisa menjadi orang tua yang baik untuk Mac. Selain itu, Charlie juga memberitahu Mac bahwa Atom akan bertarung melawan Zeus. Charlie ingin Mac ikut di dalam pertarungan tersebut. Meski kemungkinan menang sangatlah sulit, tapi setidaknya mereka sudah bertarung sekuat tenaga untuk melawan Zeus. Di malam harinya, semua orang berbondong-bondong datang untuk menyaksikan pertarungan antara Atom melawan Zeus. Para media heran mengapa sang juara bertahan mau melawan robot pendatang baru. Mungkin itu taktik marketing dan hasilnya banyak orang yang datang untuk menonton pertandingan tersebut. Mac dan Charlie membawa Atom berjalan memasuki arena. Beberapa saat kemudian Zeus berjalan memasuki arena dan pertarungan pun dimulai. Dengan satu pukulan saja Zeus berhasil menjatuhkan Atom, tapi Atom masih bisa bangkit lagi. Namun Zeus terus mengajarnya hingga membuat Atom terjatuh dan terjatuh lagi. Meski demikian, Atom masih belum menyerah. Atom mampu bangkit kembali. Zeus terus saja menghajar Atom
tanpa ampun. Untuk pertama kalinya Atom berhasil mendaratkan pukulan tepat ke wajah Zeus. Kini Atom balik menyerang, namun Zeus terlalu kuat hingga Atom kembali terpojok. Beruntungnya bel babak pertama berbunyi, Atom masih mampu bertahan. Kini babak kedua pun dimulai, Zeus masih mengendalikan pertarungan. Atom sesekali melakukan serangan, tapi malah Atom yang kini terus terpojok. Singkat cerita, kini ronde keempat, Atom terkena pukulan yang membuat sistem pengendali suara miliknya mengalami kerusakan. Charlie yang tidak bisa mengendalikan Atom hanya bisa pasrah melihat Atom terkena pukulan beruntun dari Zeus. Lalu Mac mematikan sistem pengendali suara milik Atom dan menghidupkan mode peniru. Mac ingin Charlie mengendalikan Atom dengan sensor penirunya. Atom akan bergerak lebih cepat jika menggunakan mode peniru. Awalnya Charlie menolak, namun Mac terus meyakinkan Charlie jika Atom akan menang melawan Zeus dengan bantuan Charlie. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Charlie pun setuju. Kini ronde terakhir pun dimulai. Charlie menggerakkan Atom dari luar ring. Charlie terus bertahan dari serangan Zeus. Charlie terus bertahan menunggu tenaga dari Zeus habis. Di saat Zeus mulai melambat, kini giliran Atom yang menyerang balik Zeus. Atom terus mengajar Zeus bertubi-tubi. Di bangku kontrol, Tak Maxido yang melihat Zeus semakin terpojok, akhirnya dia mengambil alih kontrol Zeus, namun itu sia-sia. Atom terus mengajar Zeus tanpa memberi ampun. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sang juara Zeus akhirnya tumbang, namun Zeus berhasil bangkit lagi. Atom terus mengajar Zeus sampai babak belur, namun bel pertandingan pun berbunyi. Itu tandanya pertandingan pun berakhir. Zeus terselamatkan oleh bunyi bel. Setelah perhitungan poin oleh juri, pemenang pertandingan kali ini masih dipegang oleh sang juara bertahan, yaitu Zeus, karena memiliki skor yang lebih tinggi. Meski kalah, Mac dan Charlie tetap bersyukur karena mereka sudah berjuang sangat luar biasa. Meskipun kalah atau mulai mempunyai banyak penggemar, Mac memeluk Charlie. Dia sangat bersyukur mempunyai ayah seperti Charlie yang sangat luar biasa. Dan kini film pun berakhir. Sampai jumpa di video alur cerita film berikutnya ya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dadah.